mau mengubah pikiran dan perasaan menjadi lebih positif. Heran nggak? Loh kok sekarang di komunitas ini saya kok ketemu dengan orang-orang yang positif. Cara berpikirnya positif, bicaranya positif, ya kan? Reaksinya positif terhadap peristiwa, gitu. Bahkan yang dibicarakan tiap hari positif aja. Karena Bapak Ibu sudah positif. Like attracts like. Makanya kalau kita tidak mau mengubah pikiran dan perasaan kita tidak akan mungkin bisa mengubah nasib. Apa yang kita berikan akan kita terima. Perhatikan saya. Diberikan kemana? Nah, diberikan kepada pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaan itu diberi kekuatan positif, maka pikiran dan perasaan akan menarik hal yang positif. Pikiran positif adalah pikiran yang isinya segala hal yang kita inginkan dan didambakan. Makanya pikiran positif itu sebetulnya adalah pikirannya Tuhan. Makanya Tuhan itu sumber kekuatan positif. Tuhan itu adalah sumber kesehatan. Awas, sakit bukan dari Tuhan. Tuhan itu sumber kekayaan. Awas, miskin bukan berasal dari Tuhan. Makanya dalam hidup itu cuma ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang disebut dengan cahaya. Ketiadaan Tuhan atau ketiadaan cahaya itu yang disebut dengan kegelapan. Jadi kejahatan itu sebenarnya adalah ketiadaan Tuhan. Betul nggak? Iya. Pipisnya jalan-jalan ke atas. Repot. Dan kita tidak pernah berterima kasih sama gaya gravitasi yang membuat pipis kita ke bawah, pup kita ke bawah. Nggak pernah ya. Itulah ya. Karena kita tuh tidak mengerti. Karena hidup seperti kebanyakan orang. Sehingga rasa syukur itu nggak ada. Maka saya bilang kalau belajar fisika harus sampai metafisika. Kalau nggak sampai metafisikanya, nggak akan ngerti. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ternyata hukum tarik-menarik itu ya menyatakan bahwa hal yang serupa akan menarik yang serupa. Jadi like attracts like. Nah, berarti kalau yang negatif akan menarik yang negatif. Yang positif akan menarik yang positif. Tidak pernah yang negatif menarik yang positif. Tidak pernah yang positif menarik yang negatif. Jadi gini. Kenapa ya sahabat-sahabat saya kok semuanya orang-orang yang pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau ketemu itu pasti ngerumpi, isinya negatif semua itu. Itu karena yang negatif menarik yang negatif. Gitu. Ngerti maksud saya? Nah, ketika Bapak Ibu mengubah pikiran dan perasaan menjadi lebih positif, heran nggak? Loh kok sekarang di komunitas ini saya kok ketemu dengan orang-orang yang positif. Cara berpikirnya positif, bicaranya positif, ya kan? Reaksinya positif terhadap peristiwa, gitu. Bahkan yang dibicarakan tiap hari positif aja. Karena Bapak Ibu sudah positif. Like attracts like. Makanya kalau kita tidak mau mengubah pikiran dan perasaan kita tidak akan mungkin bisa mengubah nasib. Oke, ya. Apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima kembali. Nah, saya berpikir, waktu saya menjelaskan hidup menakjubkan tentang ini, pada mengerti. Karena semua manggut-manggut waktu itu. Ternyata manggut-manggut hanya ingin disebut mengerti. Dasar ya, palsu ya. Jadi saya baru sadar, oh ternyata yang manggut-manggut tuh nggak ngerti. Ya, saya juga maklum karena Adamnya udah hilang. Adamnya sudah ketutup sama ego, betul nggak? Sehingga yang sekarang ini bukan Adam yang dulu. Ya, kalau dulu Adam waktu nangis asli itu, dulu pertama lahir. Kan kalau sekarang kalau nangis bisa jadi gombal kan? Betul nggak? Betul nggak? Ngerasa nggak ini? Bener berarti omongan saya bener ya, udah ada datanya ya. Kan sekarang itu ada yang senyumnya palsu, ada yang ketawanya palsu. Coba anak waktu kecil, waktu kalian lahir, kalian senyum asli itu. Bahkan senyum kalian itu membawa sukacita. Betul nggak? Coba kalau lihat anak itu senyum, pengen gendong. Betul nggak? Kalian senyum. Masih banyak probability-nya. Betul nggak? Ini senyum asli apa gombal? Kan begitu. Betul nggak? Ya? Iya. Kan kalian sekarang senyum udah pilih-pilih. Betul nggak? Kalau kira-kira
bisa menguntungkan senyum, kan gitu, betul nggak? Kalau kira-kira tidak menguntungkan, enggak, betul nggak? Bahkan ketika menyebut nama, kalau nama itu membuat kalian senang, kan responnya beda dengan disebut nama yang membuat kalian tidak senang. Setuju ya? Jelas nggak kalau sekarang ini Adam sudah keluar dari surga? Nah, sekarang ini Adam masuk ke surga lagi. Nah, bagaimana caranya Adam dimasuk ke surga? Harus mengalami kelahiran yang kedua. Kembali lagi menyaksikan diri yang ada pada Adam yang asli. Itulah kenapa perlu mengenal diri sejati. Aduh, jadi nyambung ke situ ya. Padahal saya tujuannya mau memutus siklus keturunan aja. Kayaknya nggak selesai 2 jam ya. Oke, bagi 2 sesi aja. Nanti habis sholat asar kita teruskan lagi. Ya, oke, bisa dilanjut? Nah, apa yang kita berikan akan kita terima. Perhatikan saya. Diberikan kemana? Nah, diberikan kepada pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaan itu diberi kekuatan positif, maka pikiran dan perasaan akan menarik hal yang positif. Nah, lagi-lagi sekarang, apa sih kekuatan positif? Apa yang dimaksud dengan pikiran positif? Tahu? Pikiran positif itu begini. Pikiran positif. Waduh, ternyata nggak ngerti juga. Pikiran positif adalah pikiran yang isinya segala hal yang kita inginkan dan didambakan. Dan tidak ada orang di semesta ini menginginkan sesuatu yang buruk. Semua pasti menginginkan yang baik. Makanya pikiran positif itu sebetulnya adalah pikirannya Tuhan. Makanya Tuhan itu sumber kekuatan positif. Tuhan itu adalah sumber kesehatan. Awas, sakit bukan dari Tuhan. Tuhan itu sumber kekayaan. Awas, miskin bukan berasal dari Tuhan. Makanya dalam hidup itu cuman ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang disebut dengan cahaya. Ketiadaan Tuhan atau ketiadaan cahaya itu yang disebut dengan kegelapan. Jadi kejahatan itu sebenarnya adalah ketiadaan Tuhan. Bukan kejahatan dibuat oleh Tuhan. Karena Tuhan kekuatan positif. Makanya ada kekuatan positif, ada kekuatan salah lagi kalian. Ada kekuatan positif, ada ketiadaan kekuatan positif, gitu aja. Kan kalian senangnya bikin yang berlawanan ya. Ada kehadiran Tuhan, ada ketidakhadiran Tuhan. Apa sih cahaya? Cahaya dengan kegelapan bedanya. Kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Karena kalau cahaya ada, kan kegelapan langsung tidak ada. Paham ya? Oke. Lanjut dulu. Aduh, ternyata banyak yang nggak ngertinya. Jadi pikiran positif apa tadi? Pikiran yang isinya segala hal yang diinginkan dan didambakan. Paham? Nah, pikiran yang positif ini akan mengalirkan energinya kemana? Kemana? Ke perkataan kan? Kan nggak mungkin ada orang ngomong nggak mikir dulu, betul nggak? Pasti ke perkataan kan? Nah, sekarang lihat saya semua. Kalau di sininya pikirannya positif, berarti sedang membicarakan hal yang diinginkan dan didambakan. Harusnya yang keluar dari sini segala hal yang diinginkan yang didambakan. Tapi emang terjadi. Yang terjadi manusia lebih banyak membicarakan yang tidak diinginkan. Coba. Ada nggak orang begitu datang kalau jalan lenggang cerita? Jarang. Kalau macet baru cerita. Memang dia tuh senangnya macet. Padahal inginnya jalan lancar.
tapi sangat tertarik membicarakan jalan macet. Coba ketika kalian mau cerita jalan macet, stop. Stop. Karena itu akan menarik macet-macet berikutnya untukmu, bukan untukku. Paham ya? Jujur ya, coba. Ya, mohon maaf. Hampir kebanyakan orang senang menceritakan keburukan orang lain. Dan jarang yang senang membicarakan kebaikannya. Padahal ingin orang lain baik. Ingin orang lain baik sama kita, tapi yang diceritakan oleh dia selalu keburukannya. Berlawanan enggak? Sadar nggak kalian itu? Ingin pasangan baik, tapi yang dibicarakan kemana-mana selalu keburukannya. Sadar nggak kalian? Makanya matematikanya jadi 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya? Pasanganmu punya kebaikan 100. Ya, pernah sekali melakukan kesalahan yang diingat 1 aja, sehingga pasangan pun 0 di mata kamu nilainya. Padahal 100 dikurangi 1, yang bagus itu 100 kurangi 1 sama dengan 100. Ya, udah ini tahun 2024. 2025 rumusnya 100 kurangi 1, 100. Paham ya? Paham ya? Jadi ternyata tergantung fokus mau kemana. Kalau kamu fokusnya ke 1, ya jadi 0. Kalau fokusnya ke 100, gak kerasa, cuma 1, 2 aja gak kerasa. Betul gak? Coba sekarang belajar fokus pada kebaikan orang. Lucu ya, ingin orang baik sama kamu, ingin orang melakukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu bicarakan selalu keburukannya. Bingung saya lihat manusia tuh. Memang ngajarin Adam yang tertutup oleh Hawa ini berat energinya. Ya. Tapi kalau saya ngajarin Adam yang waktu baru lahir juga belum bisa diajak bicara. Ya udah, ya nikmati aja ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, apapun yang kita berikan pada kehidupan pasti kembali kepada kita. Nah, kita memberi kekuatan positif itu 2, 1 pada pikiran, 2 pada perasaan. Nah, ketika pikiran ini diulang-ulang dan kemudian diikat oleh perasaan, muncul yang ketiga namanya keyakinan. Itu lebih berbahaya lagi. Teman-teman, coba lihat. Saya itu kalau dingin suka alergi. Dibicarakan lagi. Begitu dingin, dingin. Saya kalau dingin suka alergi. Pengen gak alergi itu? Kenapa suka dibicarakan? Dan ternyata itu sudah menjadi keyakinan. Makanya kamu dingin sedikit juga alergi. Saya kalau kena AC suka batuk-batuk. Baru masuk gedung sebentar juga langsung batuk. Gak pengen batuk juga dibatuk-batukin. Oke. Bagaimana caranya memberikan yang positif atau negatif? Lewat apa? Lewat pikiran dan perasaan. Ulangi ya. Bagaimana cara memberikan yang positif dan negatif? Lewat apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan siapa? Pikiran dan perasaanmu. Karena itu yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan orang lain. Karena itu yang bisa dikendalikan. Jadi jangan coba-coba memasuki dimensi dan wilayah yang kamu sendiri tidak punya kendali untuk itu. Mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, siap-siap aja untuk menderita.
Ya. Kan orang ada yang luar biasa ya ambisinya, ingin mengendalikan semua orang. Ingin mengendalikan anak-anak, mengendalikan pasangan, nggak bisa. Mereka mikir apa, bicara apa, melakukan apa, nggak bisa dikendalikan oleh kita. Tetapi kalau kita ingin mengubah mereka, bisa. Caranya apa? Jangan diubah mereka. Ubah pikiran, perasaan, dan sikap kita terhadap mereka. Itu baru keren. Baru benar. Ya. Ini ilmu surga ini. Supaya kembali jadi Adam lagi. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau begitu pikiran dan perasaan adalah pencipta kehidupan kita. Setuju? Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Saya harus loncat dulu ke bab berikutnya nih. Oke. Oke. Pernah baca nggak surat Al-Baqarah ayat 170 ini? Pasti pernah ya? Pasti pernah lewat ini kan? Iya. Cuman waktu lewat ini kalian kan tidak mampir dulu. Betul nggak? Ya. Itu namanya nerobos. Kalau di kampung saya, kalau udah alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, kalau sudah a i u, itu masih ngejah namanya. Tapi kalau sudah bisa baca Arab yang gondrong itu namanya narabas. Bahasa Indonesianya nerobos. Jadi kalian itu pernah lewat sini sebetulnya, cuman nerobos sampai nggak pernah sadar. Sekarang lewat sini dan mampir. Setuju? Nah, jadi lewat sini dan mampir sebentar. Mampir aja sebentar, ya. Ya, jangan nerobos terus. Ya. Kalian kan senangnya hatam. Betul nggak? Ya, hatam. Hatam itu sempurna artinya. Ya. Hatam bukan tamat. Kalau tamat, ya the end. Udah, lihat sini dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Ya, jadi aba itu tahu ya? Abi, abu itu adalah bapak. Ya, kenapa di Quran itu selalu aba? Ya. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Karena bapak itu adalah simbol dari orang tua. Bapak itu simbol dari orang tua. Bapak simbol, ya. Sebetulnya orang tua itu ya sekaligus dengan ibu. Jadi di sini awas ya. Karena banyak yang kadang-kadang cerdasnya itu cerdas keblinger. Kan itu sebetulnya anak itu menurut Quran ngikutin bapaknya. Gitu. Nggak ada di Quran disebut ngikutin ibunya. Gitu. Jadi ibu nggak tanggung jawab. Padahal ikut sama-sama toh. Sama-sama kan? Lah iya, nggak ada ibu nggak jadi anak. Lanjut ya. Wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak kami. Jadi di sini sebenarnya termasuk ibu ya. Makanya di terjemahan-terjemahan yang ada kadang-kadang disebut ya nenek moyang. Gitu. Di terjemahan yang ada itu aba ana sering diterjemahkan nenek moyang. Itu sebetulnya supaya tidak salah paham. Karena yang dipanggil bapak lalu ibu menjadi nggak tanggung jawab, nggak begitu ya. Karena adanya anak itu kontribusi dari bapak dan ibu. Bapak itu simbolisasi dari orang tua. Oke? Nah, bapak itu simbolisasi dari suatu kekuatan dalam keluarga. Makanya pentingnya ya, pentingnya pendidikan parenting itu ya, supaya yang sok-sok jadi bapak itu
betul-betul jadi bapak beneran. Ya, gitu. Kadang-kadang kan pengen menang-menangan aja. Ya. Ini bapak mulu. Udah gitu pakai menggunakan figur otoritas untuk membuat agar orang lain takluk. Ya, nggak boleh lagi. Ya. Jadi relasi kekuasaan itu sudah tidak ada artinya. Sekarang yang paling penting itu dalam hubungan dengan manusia, relasi cinta. Menggunakan relasi kekuasaan itu pasti ada yang tertindas. Ya, gitu. Makanya ya, sebetulnya Tuhan dengan hamba itu ya harus dipahami sebagai relasi cinta. Jangan dipahami sebagai relasi kekuasaan. Kan selama ini banyak yang pahamnya begini. Kalau saya baik sama Allah akan dikasih surga. Kalau saya tidak baik sama Allah dikasih neraka. Itu relasi kekuasaan. Sehingga seseorang mau melakukan itu karena apa? Pengen ini, takut itu. Dan itu dalam teori motivasi itu tidak bagus. Harusnya relasi yang dibangun adalah relasi cinta. Nah, membangun relasi cinta harus diawali dengan proses pengenalan. Makanya, siapa yang tidak kenal, maka dia tidak akan cinta. Jadi untuk membangun relasi cinta itu harus diawali dengan proses mengenal. Itulah sebabnya kenapa para nabi, para rasul mengatakan awalnya agama itu adalah mengenal Tuhan. Supaya relasi yang terbangun itu adalah relasi cinta, bukan relasi kuasa. Oke. Jadi, dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak kami. Walaupun bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi dua ya. Jujur, termasuk saya. Yang namanya anak itu, ya udah ngikutin apa yang dikatakan oleh orang tua. Apapun itu. Ya. Padahal di Quran dikatakan, ya. Walaupun bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Kira-kira sampai di sini terbayang nggak cara memutus siklus keturunan? Terbayang nggak? Coba satu kata kunci apa Bapak Ibu? Ikuti apa yang diturunkan Allah. Walaupun itu kan belum begitu jelas ya. Tetapi dari ayat ini jelas. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Karena perintahnya begitu. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Kan dialognya ini. Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari bapak kami. Walaupun bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi kuatan mana sebetulnya secara otoritas? Kuatan ibu bapak atau kekuatan Allah? Kuat mana yang mempengaruhi anak? Makanya ibu bapaknya harus tahu apa yang diturunkan Allah pada dia. Supaya yang diturunkan kepada anak itu apa yang diturunkan Allah. Nah sekarang ibu bapaknya tidak tahu apa yang diturunkan Allah kepada dia. Makanya yang dia sampaikan kepada anak-anaknya apa yang didapat dari ibu bapaknya bapak kita. Kembali lagi pada gambar yang tadi. Dan ini terus menerus kan? Betul nggak? Nah jadi tugasnya Bapak Ibu itu tahu apa yang diturunkan Allah. Sampai sini dulu. Belum nyampe ke titiknya, belum. Ya, pelan-pelan ngajinya. Ya. Tahu apa yang diturunkan Allah. Penting nggak kalau gitu belajar seperti ini? Penting apa penting banget?
Coba Bapak Ibu terbayang nggak kalau kita tidak belajar seperti ini? Ini aja belum tuntas ya. Tapi setidak-tidaknya kan sudah ada dari sini. Oh, saya sekarang tidak akan lagi mewariskan pikiran yang buruk pada anak, kata-kata yang buruk pada anak. Betul nggak? Setidak-tidaknya udah ada ya, walaupun belum bisa. Tapi belajar pelan-pelan ya, belajar pelan-pelan. Nah, akhirnya kita akan sampai pada satu titik, ternyata anak ini lahir ke dunia bukan harus jadi ayah ibunya, melainkan harus menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sampai ke situ aja pelajarannya udah keren itu, udah keren. Sehingga Bapak Ibu tidak mau lagi ikut campur pada pendidikan anak, tidak mau lagi ikut campur pada pekerjaan anak, bahkan tidak mau lagi ikut campur pada jodohnya anak. Awas itu ya, nggak boleh. 3 pekerjaan besar itu, yang besar-besar nggak boleh ikut campur. Ya, oke, lanjut dulu. Oke. Saya lewat ya, ada satu ayat yang penting tapi saya lewat dulu. Kayaknya ini harus dibicarakan nanti supaya lebih spesial waktunya. Yuk kita lihat, ini Quran surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 26-27. Wa iz qala Ibrahim li abihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Nah, ini Ibrahim juga dialognya bukan dengan ibunya, dengan bapaknya. Jadi bapak di sini mewakili ibu, mewakili kakek, mewakili nenek. Simbolisasi dari ini, dari awal keturunan. Jadi ini kan sebetulnya ditariknya lebih dalam lagi ke atas. Oke. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Nah, Ibrahim ini berkata 2, pada bapaknya juga pada kaumnya. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Ibrahim. Ya, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ini kata-kata Ibrahim. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ya, surat ke-43 ayat 26-27. Saya teruskan dulu kata-katanya. Ayat 28 29, dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Nah, jadi yang dibicarakan di sini adalah kalimata baqiyatan, kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal itu kan kalimat yang tidak berubah. Ya? Apa kalimat yang tidak berubah? Apa kalimat yang tidak berubah? Yang tidak pernah tergerus oleh waktu, tidak pernah berubah oleh zaman. Itu. Nah, inilah ya, disinilah pentingnya orang yang mengajarkan kepada kita kalimata baqiyatan, kalimat yang kekal itu, yang akan ada selamanya. Walaupun tubuh ini hancur, tetapi itu tetap ada. Beruntung orang yang sudah menyaksikannya.